semua. Ya, ini kalau dalam tradisi yang sepuh itu suta khotbah seperti ini dilakukan itu tidak dianjurkan karena nanti katanya jadi terlena, jadi nggak ngerti isinya malah asik rengeng-rengeng gitu. Tapi kalau dalam Mahayana, dalam satu ajaran lain atau Bodhisattvayana, melakukan suta itu yang disebut cara pintar atau cara terampil atau upaya kausalia, cara-cara terampil untuk mengenalkan dharma kepada semua kalangan. Karena ada orang-orang itu kalau dinyanyikan baru nyantel kan gitu. Ada yang baca berulang kali baru nyantel kan gitu. Nah, ini salah satu tekniknya dinyanyikan, dilakukan, apalagi dikasih iringan gending-gending yang enak. Itu baru nangkep gitu. Syukur-syukur diulang-ulang jadi terpatri di ingatan, lalu perilakunya bisa selaras kan. Gendingnya tadi iringannya dalam bahasa dalam gending Jawa itu dikerjakan oleh putranya Ki Mantep Sudarsono. Kita minta beliau untuk membuat iringannya. Baik, kita masuk ke Karanyameta Sutta pembahasannya. Jadi yang pertama adalah ia yang handal dalam kebajikan, yang ingin mencapai keadaan tanpa pergulatan, hendaknya melakukan demikian. Jadi ini anjuran buat kita yang pingin jadi handal, ya, melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan itu ya tidak gampang, ya. Kita punya niat baik, lalu berusaha melakukan hal-hal bajik, hal-hal yang berguna. Bajik ini ukurannya gini, kalau dalam Buddha Dharma itu nggak ada perilaku benar salah. Ukurannya itu bajik atau tidak bajik. Artinya berguna atau tidak berguna, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi melakukan hal-hal bajik, hal yang berguna atau tidak berguna ini tidak gampang, terutama hal yang berguna ya. Seperti tadi kita awali kegiatan kita dengan function, ngelepas satwa, itu saja bisa tanya Pak Ari itu. Kemarin milih satwanya pusing ya. Mikir yang mana ya, yang amannya gimana ya? Iya, betul. Mau ngelepas sapi, babi atau apa gitu ya Pak. Soalnya fungsinya dananya ada 2 juta, jadi bingung mau dibelikan apa, terpaksa ya dibelikan burungnya agak mahal. Oh, nah. Kutilang, perkutut gitu. Milih-milih ini ya. Salah-salah itu misalkan umat Buddha itu kadang-kadang gara-gara tradisi function itu kalau mau ngelepas satwa itu mau praktisnya order dulu sama tukang burung, penjual burung kan gitu. Besok saya pesen sak keranjang ya isinya 100 ya. Ya ditangkap kesik gitu. Ini kan lucu kan gitu. Ini kan keliru cara. Jadi nggak gampang melakukan kebajikan itu. Itu nggak usah ngomong function misalkan. Kita mau nolong tetangga atau teman lo, cara kita nggak pas aja nggak kebenaran. Kamu ngeremehkan saya ya, dikira saya nggak mampu ya. Gitu. Ya kan? Nggak gampang berbuat baik itu. Jadi kebajikan pun perlu handal kita ini melakukannya. Perlu cermat, perlu pintar, tahu waktu yang tepat kan itu. Nggak disalahpahami nanti, nggak salah caranya kan gitu. Tadi function tahu waktunya, timingnya, jangan lama-lama burungnya dikurung. Tadinya mau setelah acara sharing sama meditasi baru disebar, sudah stres mati nanti burungnya gitu. Awal-awal harus cepat-cepat dilepas gitu. Ini kan bagian pertimbangan-pertimbangan ini perlu dilakukan. Perlu skillful, perlu pintar kita. Yang dimaksud bijak itu prajna, kalau dalam istilah kerennya di Buddhis itu prajna itu artinya mikirnya yang cerdas, yang pintar, ya, melakukan kebajikan itu. Buat kita yang ingin handal dalam kebajikan ini nanti tujuannya apa toh? Biar hidup ini loh, nggak banyak pergulatan. Kalau bilang nggak ada pergulatan, ngomong kosong. Tadi saya sudah ngomong bahwa bahkan kita yang pakai ritual macam-macam di awal tahun, sepanjang tahun kita akan nemui banyak persoalan pergulatan. Tapi kan masalahnya bagaimana cara kita ngadapinya. Masalah itu pasti datang, tapi attitude kita ngadapinya itu kan hal yang lain. Itu tergantung kita kan. Nah kalau nggak ngerti caranya, kita ngadapinya seperti orang bingung, orang bodoh. Tapi karena kita tahu, lain mungkin caranya. Kan gitu. Nah,
keadaan pergulatan ini urusannya sebenarnya yang dibidik siapa? Mind kita, cara pikir kita. Pergulatan di dalam kita itu yang sebenarnya diurus. Masalahnya dari mana-mana, bisa dari luar, bisa kita sendiri jadi sumber masalahnya. Bisa saudara, tetangga, keluarga, anak, istri, dan sebagainya. Masalahnya bisa saja dari mana-mana. Tapi yang perlu diurus menghadapi persoalan ini kan di cara kita. Salah kita caranya, tidak terampil, tidak handal, menghadapinya tambah parah pergulatannya. Masalahnya bisa tambah berat. Kan gitu. Makanya perlu ada cara-cara terampil. Ya. Cara-cara handal. Nah, yang perlu dilakukan pertama, punya cara terampil. Menguasai caranya atau menjadi terampil. Lalu tegar, tak tergoyahkan, terus dilengkapi dengan tutur kata halus, rendah hati, dan tidak arogan. Ini di awalnya. Terampil ini tadi, yang dimaksud terampil dalam Buddha Dharma itu, dalam ajaran Buddha ini, bukan punya keterampilan memasak, itu kalau punya itu bagus, ada gunanya gitu. Tapi terampil ini artinya tadi loh, tahu cara yang tepat, melakukan hal-hal yang diperlukan. Ketika misalkan siapa yang senang sekali melakukan kegiatan sosial jenguk orang sakit, kalau ada saudara, tetangga sakit, semangat tuh. Ya kita jenguk, ngajak teman-teman gitu, ada ya. Patungan, nyewa angkot, naik Grab rame-rame, bawa jeruk, macam-macam, kan gitu kan. Itu niatnya bagus loh. Nah, sampai rumah sakit ngasih bingkisan, kue, buah, macam-macam. Tapi di situ terus nanyanya, yang datang 10, nanyanya satu orang sama. Kok kamu bisa sakit? Sakitnya kenapa? Diinterogasi, 2 jam nggak istirahat. Yang sakit tambah stres. Ini bukan cara terampil. Niatnya udah bagus, jenguk orang sakit itu. Nanti datang yang lain, tanyanya sama lagi. Gitu. Ini cara-cara yang ini loh, yang smart, yang ngerti waktu yang tepat. Bagaimana kalau memang niatnya ke situ jenguk, ya jenguk saja. Orang sakit itu butuh istirahat, didoakan, diayem-ayem. Tapi ngayem-ayem ini kadang ya ada yang kelebihan juga. Terus nasihatnya panjang gitu. Bukan ayem-ayem, Mbak. Udah tenang, istirahat. Ya, saya nggak mau ganggu lama-lama gitu. Pamit gitu. Sudah dijenguk, seneng kan orang itu. Tapi enggak. Wah, kamu saudara saya kemarin sakit ini loh. Kalau gini obatnya ini, kamu istirahatnya sekian, panjangin sama aja gitu. Atau siapa yang sering dimintai sama temannya, sahabatnya, saudaranya untuk dengerin curhatan. Datang ke kamar, kos, wah aku stres, ada masalah gini-gini cerita. Begitu cerita sak kecap, ini sudah nyiapkan jawabannya untuk nasihatinya 10 kalimat. Padahal yang dibutuhkan cuma, kamu lo dengerin saya cuma mau cerita, nggak butuh nasihatmu gitu. Ini juga bukan cara terampil ya gitu. Kita itu sering gitu. Yang dibutuhkan hanya hadir untuk denger gitu. Cara yang tidak terampil. Kemudian, nah, jadi cara-cara terampil ini perlu dikuasai. Tahu kebutuhan orang. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang bajik ini, tujuannya lebih untuk supaya kita makin terampil. Bapak Ibu pernah lihat patung Bodhisatwa, Avalokitesvara, Kuan Im, tangannya ada berapa? 1000 tangan, 1000 mata, ya kan? Di altar itu udah. Itu adalah bagian dari yang dimaksud terampil ini loh. Para Bodhisatwa, makhluk-makhluk yang mendedikasikan dirinya untuk menolong yang lain ini, mereka berusaha sebisa-bisanya menguasai banyak pengetahuan, banyak keterampilan, yang kalau dibutuhkan kapanpun, dimanapun, dia tahu caranya, skillnya. Nah, attitude-nya itu seperti ini. Punya banyak keterampilan untuk membantu. Ya. Nggak harus alatnya keluar, kadang-kadang cukup alatnya nempel aja, telinga saja, dengerin aja gitu. Ya, nggak harus cerita, harus ngasih sesuatu, nggak harus. Bodhisatwa itu 1000 tangan 1000 mata itu simbolik dari banyaknya keterampilan yang dibutuhkan, yang bisa dipakai untuk nolong siapapun yang membutuhkan. Nih, terampil saja tidak cukup. Kita udah punya keahliannya. Kita ngadepi
berbagai persoalan-persoalan, termasuk masalah kita sendiri. Ya. Kalau kita bilang bisa nolong siapapun, nolong kita sendiri ini juga masalah. Ini yang dibutuhkan untuk diri sendiri ini juga ketegaran, ketangguhan, daya tahan. Karena misalkan kita sudah punya keterampilannya, mau nolong seseorang, mau nolong yang lain misalkan. Kalau kita nggak punya ketegaran, bisa nggak jadi. Nggak punya keteguhan, nggak punya ketabahan. Karena beberapa mungkin tantangannya sulit. Ya. Nolong orang kecelakaan, sakit, berdarah-darah misalkan. Itu butuh ketegaran toh, keteguhan hati, tekad. Atau nolong teman yang kesulitan, tapi treatmentnya butuh panjang, butuh waktu, kesabaran toh. Nggak bisa langsung ketemu sekali, dibantu selesai, besok harus ketemu lagi, bantu lagi. Termasuk dengar curhatan sehari 3 kali misalkan gitu. Itu butuh ketegaran, ketabahan. Kalau nggak enak juga loh. Nih, ketegaran ini butuh. Dalam banyak hal, urusan lah. Menolong siapapun itu kita sendiri perlu kekuatan mental. Tak tergoyahkan. Sama ini ketegaran tak tergoyahkan. Ini saling melengkapi. Perlu kekuatan mental, keteguhan hati. Karena pada waktu tertentu memang kita bahkan ketika membantu itu butuh tekad yang lebih kuat. Sudah punya niat baik, mau bantu, hanya gara-gara dengar kancane bilang, kayaknya orang itu nggak perlu dibantu loh. Orang itu sudah cukup gini. Menggok. Goyah. Niat baiknya goyah. Oh itu orang mampu, ngapain kamu bantu? Oh itu tukang ngemis itu, kamu lihat itu diturunkan dari mobil tadi. Mobilnya bagus itu. Lupa lagi nggak mau berbuat baik. Nggak ada keteguhan hati. Kalau udah punya niat mau nolong, selesai sebenarnya. Lakukan saja kan gitu. Pengen. Idealnya begitu. Karena sebenarnya yang ketika kita melakukan kebajikan itu kan urusannya kita yang dapat manfaatnya. Yang terbesar sebenarnya kita yang beri loh. Ketika nolong sesiapapun, yang ditolong itu sebisa kita kan. Semampu kita, orangnya sejauh apa tertolong kan masing-masing. Ya. Misalkan teman yang butuh didengar curhatnya itu bisa terpuaskan hanya kita dengar saja, atau dia juga butuh kita kasih masukan, kasih nasihat, kan beda-beda nih. Tapi niat baik, kemauan kita untuk nolong yang lain, itu manfaat di kitanya sendiri juga besar. Kalau ngomong pahala lah gitu di kita. Nah kalau kita nggak mikir pahala lebih baik. Nanti kita ngomong tentang itu, tentang tidak perlu mikir pahala. Nah ini kalau kita nggak punya pendirian yang tetap, sudah punya niat baik, itu bisa goyah, bisa belok, bisa juga jadi bantu, atau bisa mengurangi kualitas kebaikan kita. Makanya perlu ada tekad yang kuat dan tegar. Terus ketika kita sudah punya niat ini, dilengkapi dengan tutur kata halus. Kepedulian dengan siapapun, berurusan dengan siapapun, orang itu akan lebih nyaman kalau kita bisa komunikasi dengan baik, ya, tidak kasar. Tapi ya mungkin ya kalau komunikasinya, misalnya Pak Ari dengan Pak Chandra itu kalau komunikasi nggak kasar nggak bisa itu. Mobil itu padu ben Kamis malam. Tapi dengan begitu mereka saling mencintai. Saling makin akrab gitu. Tapi memang gaya komunikasi orang kan lain-lain ya. Nah, begitu. Ya nggak bisa kaku gitu memang. Tapi artinya kan kita sama-sama ngerti nih, bisa nerima maksudnya gitu. Tapi tutur kata pada umumnya manusia, masyarakat pada umumnya itu lebih senang kalau ngomong kita itu sopan, santun, kan gitu ya. Enak didengar, rak nyelekit, rak manaske kuping, kan gitu kan. Ya. Ini karena kata-kata ini bisa powerful gitu. Salah ucap, salah waktu, salah tempat, bisa disalah mengerti, salah paham, salah tangkap, bisa jadi masalah, kan gitu. Buddha itu kalau ngomong kuncinya satu, bener, itu dulu. Tapi bener tok nggak cukup. Bener, tepat, harus juga sesuai kenyataan ya, benar ini. Kemudian juga harus tahu waktu, tahu tempat. Kalau benar ngomongnya tidak tahu waktu, tidak tahu tempat, nggak empan-papan, misalkan
Pak Ari ngasih bilang, oh Pak Chandra ini orangnya kayak gini, nyebelin gini, sombong gini, misalkan. Saya sengaja makanin mereka ini karena paling akrab, buatkan contoh gitu. Terus saya bilang, Pak Chandra, kamu dibilang Pak Ari sombong gini, nyebelin dan sebagainya dengan bumbu, enggak saya bumbu itu omong apa adanya. Kan bener kan yang diomongkan bener kan, enggak keliru. Yang sampaikan Pak Ari ke saya bener. Saya sampaikan faktanya ke Pak Chandra bener. Pak Chandra emosi. Dilabrak Pak Ari kan gitu. Karena waktunya enggak tepat. Situasinya disampaikan tidak sesuai. Kan dan enggak perlu harusnya. Walaupun benar kadang juga enggak perlu diucapkan. Kan itu. Buddha juga pilihannya biasanya memberi contoh walaupun benar tidak akan saya ucapkan kalau itu tidak bermanfaat. Kalau itu hanya menimbulkan perpecahan. Kalau itu hanya menimbulkan konflik. Tidak perlu diucapkan walaupun itu benar. Kan tadi benar, diucapkan sebenarnya enggak popong, benar aja kok. Tapi kalau itu jadi konflik ya jadi enggak perlu, enggak ada gunanya. Nah, kata-kata ini. Terus jadi pada umumnya karena masyarakat orang-orang itu lebih suka tutur kata yang halus, yang sopan, yang menyenangkan, yang tidak mengabangke kuping bahasa Jawa, maka ini perlu dibiasakan. Ini jurus kan saya bilang Karyanyameta ini mirip jurus kalau kita masuk perguruan silat, ini jurus-jurusnya. Kalau kita mau berurusan sama siapapun sepanjang tahun nanti, supaya mengurangi pergulatan, konflik, mengurangi masalah berurusan dengan siapapun, 1 terampil dalam melakukan kebajikan, 2 tegar, harus siap dengan konsekuensinya. Melakukan kebajikan itu nggak gampang. Kalau sudah punya tekad, niat, jangan goyah, teguh, jangan belok. Lalu kalau perlu berkomunikasi dengan siapapun, tutur katanya ditata. Terus rendah hati. Urusan dengan siapapun itu orang paling nggak seneng kalau ketemu orang yang setelahnya ini, arogan. Sok, mentang-mentang pinter, mentang-mentang banyak pengetahuan, ya, atau mentang-mentang lebih kaya, lebih mampu. Itu kalau memperlakukan orang lain tuh gini, kalau ngelihat itu alisnya naik, ini orang dianggap lebih rendah gitu. Ini orang pada umumnya nggak senang. Ini bisa menimbulkan masalah kalau kita berkomunikasi dengan cara-cara yang menampilkan kesombongan. Arogansi, kesombongan, ini perilaku yang disebut membanding-bandingkan. Penyakit kita itu ini sudah manusiawi banget. Itu di mana-mana suka membanding-bandingkan. Membandingkan ini ada 2. Kalau kita merasa lebih mampu, lebih unggul, lebih pinter, lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, pokoknya lebih-lebih itu, cenderungnya akan timbul kesombongan, keangkuhan, menganggap yang lain tidak lebih baik dari saya, membandingkan ini. Yang kedua, kalau kita merasa tidak mampu, ya, lalu kita merasa lebih kurang kaya, kurang punya sumber daya, kurang pinter, kurang cantik, dan seterusnya, kita akan timbul sifat iri hati, cemburu. Ya. Lalu membandingkan ini, upayanya biasanya berusaha membuat diri kita setara. Misalkan, kalau ada orang yang dianggap lebih pinter, kita merasa rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Lalu kita bilang, oh itu dulu Pak itu, pejabat itu dulu teman alma mater saya gitu. Itu orang yang dulu kami satu kampus loh, gini-gini. Hanya untuk meninggikan dia supaya agak selevel gitu. Padahal ya nggak selevel, hanya pernah tahu saja itu satu alma mater. Ini juga membandingkan loh, timbul mengangkat diri untuk lebih sombong sedikit gitu, biar saya setara sama itu. Itu kesombongan, arogansi. Kalau yang arogansi saya lebih unggul itu udah jelas ya, merasa lebih mampu lalu jadi sombong gitu. Tapi ada juga yang lebih halus lagi, merendahkan diri, ini membandingkan juga, tapi sebenarnya untuk meninggikan diri. Oh saya itu nggak bisa apa-apalah, saya cuma begini saja gitu.
Sebenarnya untuk menunjukkan saya ini loh lebih rendah hati, saya lebih alim, tapi lebih baik dari kamu gitu. Walaupun kamu lebih tinggi gitu. Lebih mampu, lebih apa itu. Tapi kan saya lebih rendah hati kan. Ini loh, halus toh, nggak kentara, tapi ada kesombongan di sini. Ingin menampilkan saya sekalah-kalahnya saya masih lebih baik dalam sisi lain katanya. Mau sok lain gitu. Nah, ini kesombongan ini halus sekali. Saking halusnya sampai-sampai untuk jadi arahat, jadi makhluk suci tingkat akhir itu di dalam agama Buddha itu sandungannya kesombongan ini. Sifat membanding-bandingkan ini. Gara-gara nggak bisa nanggulangi sifat membanding-bandingkan ini, nggak bisa jadi arahat. Serius ini masalahnya. Hanya karena membanding-bandingkan. Nah, jadi ini terampil, tegar, tak tergoyahkan, bertutur kata halus, rendah hati, tidak arogan. Ini akan jadi jurus yang di mana-mana kalau kita lakukan sebaliknya dari ini ya berarti ya. Kalau kita lakukan sebaliknya dari ini, itu jadi sumber masalah kan gitu. Kalau kita bisa selaras dengan ini, menguasai ini, kalau ada masalah, ada pergulatan dalam hidup, ini akan sangat berguna. Dan tidak rewel dan senantiasa merasa berkecukupan. Tidak terbebani oleh hal yang harus dilakukan dan kepemilikan. Satu masalah kita itu kayak bayi rewel kata Buddha. Apalagi kalau makin sepuh, ngapunten nggih. Badan ini rewel kan kalau makin sepuh. Tapi kadang-kadang diikuti sama manusianya ikut rewel gitu. Sakit, serba boyoken lah, apalah, makan serba nggak cocok, nggak enak kan gitu. Itu kalau rewelnya itu diungkapkan, nah, saya nggak tahu di rumah tangga masing-masing itu beda-beda. Diungkapkan, dikeluh kesahkan di hadapan mertua, anak itu jadi persoalan, ya toh, apalagi sudah sepuh. Jadi Buddha sangat menganjurkan urip iku ya yang bukan rimo ya, tapi semeleh. Semeleh ini artinya menyadari ini loh. Badan ini memang kondisinya sudah tidak kayak dulu lagi. Jalan juga sudah nggak bisa cepat lagi. Ya. Sehari bisa ke toilet 10 kali, semalaman gitu. Jadi badan ini rewel, badannya rewel. Tapi yang nggak oke-nya itu mental kita ikut rewel. Lalu mental yang rewel ini diungkapkan. Sampai jadi emosi yang nanggepi jadi nggak seneng. Nyusahin. Akhirnya nanti cucunya apa? Wis, mami, papi ikut kamu aja gitu. Saya nggak betah, tiap malam rewel gitu. Jadi beban. Ini diingatkan. Ini bentuk-bentuk duka ini loh, bentuk-bentuk duka, bentuk-bentuk kesulitan kita. Hidup ini, badan ini mengalami perubahan, ini diikuti dengan kerewelan-kerewelan. Tapi ya nggak harus selalu yang sepuh sih. Yang muda ini yang rewel ya banyak. Ya toh? Maunya dituruti aleman, ya, nggak dituruti ngambek, kan gitu kan. Hidupnya nggak semeleh. Beda semeleh dengan rimo ya. Semeleh ini melihat kenyataannya yang ada apa, lalu kita hidup berusaha selaras dengan itu. Kalau rimo itu pasrah, nggak ada upaya apa-apa, nggak punya pengertian, masa bodoh. Nah, apapun ya sak entuk gitu. Kalau ini nggak ada daya hidup orang yang nerimo ini. Tapi kok semeleh ini filosofinya lain. Seperti orang meditasi, duduk semelehnya itu bukan malas, bukan loyo. Duduk meditasi itu semeleh. Seperti posisi Romo Agung misalkan. Ini semeleh. Badan tegak seperti gunung. Ya. Batin seperti langit yang lega, lapang. Tapi tidak ngelukru, nggak jadi bungkuk, nggak jadi gini. Ini kalau ini nggak ada daya. Tapi semeleh itu mantep, tapi nyaman. Kita tahu posisinya dalam kondisi yang aware. Ini semeleh. Dalam hidup, ya itu tadi. Tidak rewel, tidak ngerepoti tanggani, nggak ngerepoti yang lain. Kita tahu nih kapasitas kita memang nggak cukup. Sudah banyak perubahan-perubahan dalam jasmani kita. Sehingga kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian.
ya kebutuhan-kebutuhan kita berubah. Kan bisa toh, kalau bisa mestinya ya bisa. Kalau kita mau, nggak usah ngerepoti anak putu misalkan. Kalau hal-hal yang bisa kita kerjakan sendiri, baiknya kok saya kira kerjakan sendiri. Malah badan kita bergerak, ikut sehat, daripada kongkan-kongkon, babok kewong misalnya. Ini kan kerjaan rewel, kerjaan orang rewel misalkan. Mentang-mentang bisa gaji, bisa bayar, apa-apa suruhan semua. Kayak pelihara budak misalkan. Nah, ini juga bukan cara yang terampil. Karena kemalasan sebenarnya. Padahal dengan tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas, malah makin loyo badan ini. Makin tidak berfungsi. Nah, kalau hal-hal yang ringan-ringan bisa kita kerjakan, lebih baik kok bergerak. Tidak merepotkan yang lain misal. Ini menjadi tidak rewel. Dan senantiasa merasa berkecukupan. Rasa berkecukupan ini disebut di sini, di teksnya ini, kurang gede ya. Dituliskan dalam bahasa Palinya itu santusako. Ini akar kata yang membentuk kata sentosa, sentosa, yang artinya segalanya tercukupi. Yang kalau kita bilang kita dalam kondisi sehat sentosa, itu artinya sehat dan segala sesuatunya terpenuhi. Penyakit kita itu memang di sini rasa tidak berkecukupan. Rasa tidak berkecukupan itu kalau dalam bahasa Pali tadi santusako atau santuti, itu rasa kecukupan itu artinya santusako atau santuti. Kemudian rasa tidak berkecukupan ini kalau dalam bahasa Sanskerta populernya disebut tresna. Kalau dalam bahasa Pali itu tanha, yang biasa diterjemahkan dengan nafsu keinginan. Tanha atau tresna. Dalam bahasa Inggris menjadi thirsty, kehausan. Rasa haus itu kan rasa yang tidak cukup. Dahaganya belum hilang, rasa tidak berkecukupan. Ini penyakit kita, rasa tidak berkecukupan ini. Kita ini pikirnya akan bahagia kalau